yang gue takutin adalah ketika Miss K ini keluar dari jendela itu. Halo semuanya, makasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Ketemu lagi sama gue Elsha di Kisah Misteri. Biasanya gue ini akan bercerita tentang kasus-kasus misteri atau kisah-kisah mistis atau bisa juga tentang crime. Tapi kali ini gue mau bercerita tentang kejadian yang pernah gue alamin sendiri. Kejadian ini bisa berbau mistis dan cukup mengerikan. Tapi sebelum gue bercerita, buat kalian yang belum pada subscribe, please kalian bisa support untuk diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diklik loncengnya, jadi kalian bisa dapat notifikasinya ketika gue upload video baru. Yaudah, kita langsung aja ceritanya, let's check it out. Sekitar 3 minggu yang lalu di hari Sabtu, pada saat itu sore hari, waktu itu gue sama kakak gue ini pergi ke kafe temennya. Kakak gue ini punya teman yang memiliki kafe atau tempat makan yang memang lokasinya itu di rumahnya. Kafe ini berada di daerah Bandung. Dan memang kafe ini itu lokasinya ada di pinggir jalan. Di kiri dari kafe itu adalah tempat cuci mobil, sedangkan di kanan dari kafe ini adalah sebuah rumah kosong. Tapi katanya sih di belakang rumah itu ada 1-2 orang yang tinggal di rumah itu. Tapi memang keadaan rumah itu tidak terawat. Pada hari itu, di hari Sabtu, tepatnya jam 3 sore, saat itu gue pergilah sama kakak gue. Dan mungkin jaraknya lumayan jauh banget. Kalau misalnya ngebut ya bisa sekitar 1 jam. Tapi kalau misalnya kita nyetir biasa, bisa menghabiskan 1 jam 45 menit mungkin. Ketika gue dan kakak gue sampai di kafe itu masih sekitar pukul jam 4:30 atau jam 4-an, jadi memang masih sore banget. Jadi kafe itu tuh belum dibuka, jadi belum ada siapapun yang datang. Kafe ini tuh rumah lama, rumah orang tua dari pemilik kafe itu. Masih seperti model rumah Belanda ya sebenarnya, jadi rumah-rumah zaman dulu lah. Sekitar pukul jam 7 malam mulailah beberapa orang dari teman kakak gue ini pada datang. Terus juga dari beberapa orang pengunjung pun sudah mulai berdatangan. Akhirnya pada saat kita semua sudah kumpul di tempat itu, ya kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita sambil kita makan, ketawa-ketawa. Saat itu jatuhnya kan malam minggu, jadi memang agak ramai juga. Dan semakin malam pengunjung-pengunjung pun semakin berdatangan. Dan momen saat itu tuh sebenarnya memang momen dimana teman-teman kakak gue ini pada curhat lah, pada cerita-cerita. Memang buat sebagian orang yang sudah mengenal gue, baik itu keluarga, saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang memang sudah mengenal gue, mereka kan sudah tahu kalau memang gue ini punya kelebihan bisa membaca tentang atau bagaimana seseorang. Ketika gue bisa membaca seseorang itu setahu gue sejak gue SMA kelas 2. Tapi memang kan pada saat gue umur 3 tahun itu gue memang sudah diberikan sedikit kelebihan untuk bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi pada saat itu gue belum merasa bahwa itu adalah makhluk goib karena masih kecil. Jadi pada saat itu teman kecil gue itu adalah teman nyata seperti manusia. Dan gue baru menyadari itu berjalannya usia gue semakin besar, baru gue menyadari bahwa sebenarnya teman kecil goib gue itu adalah memang makhluk goib, jadi bukan manusia. Nah dari situlah mulai semakin bertambahnya usia gue sering ditampakkan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan itu yang sebenarnya membuat gue menjadi orang yang penakut, sangat penakut. Di sini lucunya, karena memang kebanyakan orang-orang yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat
makhluk-makhluk goib seperti anak-anak indigo, atau misalnya orang-orang yang memang memiliki kelebihan supranatural tuh biasanya memang mereka nggak takut. Ada juga yang mempelajari atau memperdalam kelebihan yang mereka punya itu, karena memang gue ini itu penakut banget. Apalagi penampakan makhluk-makhluk goib itu tuh kan bener-bener jump scare. Mereka kan nggak permisi, nggak langsung yang ibaratnya pelan-pelan atau gimana, enggak, mereka bisa tiba-tiba memunculkan diri mereka. Nah itu yang sebenarnya suka membuat gue kaget, atau biasanya mereka dengan mengeluarkan suara-suara. Nah itu yang sebenarnya membuat gue takut. Makanya kadang-kadang gue selalu berusaha untuk ngebentengin diri gue untuk tidak makin menguasai kelebihan kita itu. Dan biasanya kelebihan kita ini itu ada beberapa tahapan, tergantung dari sebesar mana kepekaannya dan sebesar mana energi yang dia miliki dari kelebihannya itu. Kalau gue ini tuh lebih sering disampaikan, jadi seperti ada nih di mata batin itu ada yang menyampaikan, ada sosok ini, ada sosok itu. Nah itu biasanya seperti itu. Gue memang merasa bahwa di diri gue ini gue tuh nggak sendirian, tapi ada memang penjaga yang kadang-kadang memberikan warning-warning ketika ada sesuatu yang tidak baik. Atau misalnya gue kepekanya ini kebetulan frekuensinya sejajar dengan dimensi mereka, ya pasti dikasih lihat. Nah hal ini yang kadang-kadang gue selalu menghindari. Sebagian besar teman-teman gue yang udah tahu nih, kayak sahabat-sahabat gue itu, memang akhirnya gue tuh sering banget tanya-tanya sama mereka utang, misalnya entah itu pasangannya atau misalnya PDKT-annya atau siapanya. Tapi alhamdulillah sejauh ini apa yang gue sampaikan ke mereka itu nggak pernah salah. Apa yang gue sampaikan kepada mereka itu sebetulnya murni bukan dari diri gue, tapi ada seperti ada yang menyampaikan. Dan ada, kalau kita seperti nonton bioskop gitu, kayak ada layar, ada screen di pandangan gue ini. Nah itu yang biasanya yang gue sampaikan. Kadang-kadang juga bentuknya itu random, jadi gue harus benar-benar bisa menata dulu, ini maksudnya apa ya, yang disampaikan ke gue ini apa nih. Nah itu biasanya gue tata dulu baru gue sampaikan. Tapi biasanya gue pun kalau tidak ditanya, gue tidak ingin menyampaikan. Kadang-kadang ketika kita punya sesuatu yang harus disampaikan, itu kita tuh mata batin kita sebenarnya dibuka, otomatis itu seperti membuka gerbang gitu untuk bisa satu frekuensi dengan dimensi makhluk goib. Di saat itu gue juga bisa melihat penampakan-penampakan yang biasanya semakin mata batin gue ini kebuka, gue akan semakin jelas melihat dari penampakan sosok-sosok makhluk goib. Tapi di sini gue tidak ingin memaksakan siapapun untuk percaya tentang kelebihan yang gue milikin ini, karena ya buat gue ini bukan sesuatu yang gue harus minta approve atau minta dipercaya oleh teman-teman. Gue cuma bisa menyampaikan bahwa kita ini memang hidup berdampingan. Gue lebih mengembalikan semua ini kepada kepercayaan masing-masing. Artinya buat yang percaya ya silahkan percaya, dan buat misalnya teman-teman ada yang nggak percaya pun ya nggak apa-apa. Jadi ini tuh benar-benar gue di sini hanya ingin bercerita tentang apa yang gue alamin, tentang apa yang gue milikin, untuk menyampaikan bahwa memang kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Jadi pada saat itu teman dekat kakak gue ini yang kebetulan lagi nanya tentang cowok yang memang mereka ini lagi deket. Ketika gue berusaha untuk membaca itu, otomatis mata batin gue ini kebuka. Pada saat gue sampaikan, oh dia gini-gini kan, memang alhamdulillahnya apa yang gue sampaikan itu memang benar adanya menurut teman kakak gue itu. Dan pada saat itu tidak hanya satu dari teman kakak gue, tapi beberapa teman-temannya pun menanyakan hal yang sama tentang bagaimana misalnya hubungan mereka ini bisa berjalan baik atau enggak. Ketika gue terus ditanya, otomatis semakin kebuka mata batin gue, dan semakin kuat biasanya. Hal-hal yang gue terima ini itu semakin detail biasanya. Pada saat itu ketika gue lagi bercerita, karena memang ya itu yang tadi gue bilang, bahwa ketika gue semakin peka, semakin dibuka mata batinnya, maka hal-hal lain pun akan semakin jelas terlihat. Nah di teras itu tuh kalau misalnya kita duduk, rumah yang sebelahnya itu yang gue bilang tadi ada rumah kosong,
itu pasti kelihatan juga kan, karena memang tembok dari si rumah kafe itu tuh mungkin hanya sekitar 2 meteran kurang lah, masih bisa kelihatan si rumah sebelahnya itu. Gue melihat di balik dari tembok itu ada sosok putih seperti bayangan putih yang muncul dari jendela di rumah sebelah itu. Tidak lama dari situ, semakin lama akhirnya gue baru jelas kalau sosok itu adalah sosok dari Miss K. Dan itu yang buat gue takut. Saat itu gue tuh ke tempat duduk supaya gue pada saat itu posisinya membelakangi dari tembok rumah sebelah itu. Awalnya akan berupa semacam hologram, dari bayangan lalu hologram, dan tiba-tiba dia akan semakin jelas. Yang gue takutin adalah ketika Miss K ini keluar dari jendela itu. Gue juga gak enak untuk menghentikan teman-teman kakak gue yang lagi nanya, yang lagi ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue tukar tempat duduk, jadi posisi gue adalah menghadap ke jalan besar, jadi gue ngerasa lebih tenang, lebih aman. Nah, ketika kita lagi ngobrol-ngobrol lagi, pada saat itu gue melihat di hadapan gue, ke teman dekatnya kakak gue, ada sosok seorang laki-laki yang duduk di kursi roda. Gue tuh jujur aja, gue tuh nggak mau sebenarnya ngeliatin penampakan kayak gitu, karena itu tuh ngagetin gitu. Iya, kalau misalnya si penampakan itu tuh nggak nakutin, apalagi biasanya itu kan berupa dari bayangan, hologram, jadi mereka tuh pelan-pelan. Yang gue takutin itu adalah yang jump scare, yang tiba-tiba, atau misalnya suara-suara yang tiba-tiba muncul. Nah, itu yang bikin gue takut. Biasanya memang gue tuh selalu begini, ketika gue ditampakkan sesuatu, tapi sesuatu itu, makhluk itu berada di sebelah dari orang, itu biasanya gue langsung nanya ke orang itu, siapa sih ini? Gue akan menjelaskan ciri-ciri dari penampakan itu. Gimana ya, kadang-kadang kan kita takut, tapi di sisi lain gue berusaha untuk menghormati dari makhluk goib yang menyerupai seseorang yang telah meninggal. Nah, itu maksud gue, kadang-kadang gue suka dilema di kondisi seperti itu. Gue bilang, Kang, ini ada laki-laki tua, dia duduk di kursi roda, memakai kaos putih model polo dan menggunakan sarung, dan posisinya itu benar-benar kayak gini, ya udah kayak gini. Dan pada saat itu gue tanya, siapa sih Kang? Mungkin Akang tahu. Si teman kakak gue ini kaget dan dia langsung bilang, itu Abah. Abah tuh maksudnya bapaknya yang meninggal. Dan dia cerita pada saat itu kalau memang ketika bapaknya ini meninggal, di detik-detik terakhirnya itu bapaknya ini meninggal di kursi roda dalam keadaan tidur dan menggunakan kaos putih dan kain sarung. So, bayangin teman-teman, kalian percaya atau enggak, tapi terserah sih, kalian boleh komen di bawah. Tapi yang jelas ini ya, apa yang gue sampaikan ini ya ternyata bener adanya, bahwa itu adalah penampakan dari almarhum ayahnya. Dan biasanya kalau ada yang seperti begini, penampakan-penampakan atau makhluk-makhluk yang menyerupai orang-orang yang meninggal, itu biasanya mereka tahu kalau ada orang yang punya kelebihan bisa melihat mereka. Nah, saat itulah biasanya di antara mereka ini akan meminta pertolongan atau memberikan pesan. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang menjadi beban buat gue sendiri tuh. Nah, pada saat itu gue tanya lah, ada pesan apa, kenapa tiba-tiba muncul ada sebuah pesan yang dimana ayahnya ini ingin menyampaikan kepada anaknya. Akhirnya setelah itu, apa yang menjadi pesan-pesan ayahnya ini gue sampaikanlah ke teman dekat kakak gue ini. Setelah gue sampaikan, akhirnya ya beliau menghilang. Kita hanya ditanya sekali atau 2 kali itu nggak kerasa, tapi kalau kita terus ditanya terus, apalagi itu kan seperti kita menguras energi. Ketika kita dibuka mata batinnya itu tuh seperti kita lari-lari keliling-keliling lapangan. Capeknya itu bisa seperti itu, dan kondisinya itu bakal sangat melelahkan banget setelah itu. Akhirnya gue pamit sama pemilik kafe itu, dan sampai rumah akhirnya gue tepar bener-bener yang namanya ngantuk, capek, badan tuh kayak dikuras energinya.
Ya udah gitu aja teman-teman ceritanya. Tapi semua ini gue kembalikan sama teman-teman. Buat kalian yang percaya ya silahkan kalian percaya, dan gue juga tidak akan memaksakan buat teman-teman yang tidak mempercayai hal ini, karena semua kembali kepada keyakinan kalian masing-masing. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan kalian klik like-nya. Dan buat kalian, ayo jangan cuma nonton aja, klik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kalian untuk bisa share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.